Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kalau tujuan kita untuk menyukakan hati Tuhan, itu yang Tuhan cari. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku terbatas kasih. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau baik Tuhan. Syukur. Haleluya. Puji bersyukur-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami Kasih tak terbatas bagi bersyukur kami, Allahku.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk janji-Mu yang menuntun kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa mengasihi akan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk Tuhan janji-Mu yang luar biasa ini. Engkau tahu di mana kami berada pribadi lepas pribadi. Bahkan di lautan manusia pun Engkau mengenali kami satu persatu. Luar biasa Engkau Allahku. Apa yang bisa kami sembunyikan dari hadapan hadirat-Mu Tuhan? Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Saat ini kami datang kepadamu. Satu tujuan kami adalah untuk menyukakan nama-Mu, untuk membesarkan dan meninggikan, untuk memuji Engkau Bapakku. Terima kasih. Biarlah apa ya Tuhan yang kami lakukan boleh menyukakan hati-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya di bawah pimpinan-Mu semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, seberapapun kita yang ada saat ini, mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita saudaraku. Kita tidak boleh melempem. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar langit pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Janji Tuhan
biarpun gunung beranjak, langit bergoncang, saudara dan saya tetap dalam naungannya. Ya saudaraku, itulah saudara, janji Tuhan untuk kita. Bisa kita pegang kuat, bisa kita percaya bahwa hidup kita itu ada di tangannya. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita saudaraku. Dan kita naikkan satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah ku tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, 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 besar setiamu Tuhan di
Tuhan di dalam hidup kami luar biasa. Bahkan dalam sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau senantiasa menjadi andalan bagi kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Di tengah badai hidup, di tengah gelombang hidup Tuhan, kami percaya tangan Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara akan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Jika saat ini sebentar kami menerima firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menetapkan untuk beliau boleh mewakili Tuhan, menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Katakanlah kehendak-Mu bagi kami Tuhan lewat beliau Pak Yan. Biarlah Tuhan kami di blessing boleh Tuhan mendengar, boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan waktu yang terbaik ini di dalam pimpinan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian juga yang menerima firman-Mu. Untuk kami boleh pulang dengan tidak sia-sia. Karena firman-Mu menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu selanjutnya. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita saudaraku. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Oh, hari ini sudah ringkas ya. Memang saudaraku yang kasih, situasi di Indonesia saat ini, tapi kita tidak perlu khawatir. Tapi memang kita akui, tidak bisa kita tidak mengakuinya, memang dalam keadaan yang sulit saat ini. Ketua GBI, Ketua Umum GBI, Pendeta Rubin Adi, mulai stop langsung ibadah, tapi laksanakan online. Demikian juga Pendeta John Rusli di Salatiga, nih adik saya tadi, ponakan saya. Juga mau ndak mau? Apa? Oh, Tegal, bukan Salatiga. Tegal, ya. Juga online. Saya ndak tahu yang Salatiga ini, ponakan saya juga. Tapi yang pasti mantu saya sejak tempoh hari itu tidak pernah mau buka dulu, nanti buka tutup dia bilang. Sungguhan di Bali dan Pasar. Ya, jadi kita perlu banyak berdoa. Tolong yang punya anak-anak dinasihati dengan kasih dan akrabi di rumah supaya tidak nyari teman-teman, ngadakan pertemuan, pesta kecil-kecilan ulang tahun, jangan dulu lah. Buka masker, makan, walaupun sejenak dihindarkan. Ya, jangan dipaksa, tapi dengan rayuan usahakan. So memang anak muda, remaja, pengennya tuh kalau bisa kumpul-kumpul konco. Nah, jadi tidak heran kalau andai kata nanti ada pengumuman dari Bapak Gembala, kita adakan online lagi, kita terima dengan tetap tenang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan semoga kita semua, seluruh keluarga, dalam lindungan Tuhan. Ini doa kami senantiasa. Kami bawa Jemaat X-Blessing, Bapak dan Ibu Gembala dan semuanya, tolong Tuhan lindungi supaya dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Saudara, saya mendapat tugas untuk menyampaikan dengan tema membangun pernikahan yang kokoh. Ya. Jadi sini membangun pernikahan bukan
membangun keluarga yang kokoh. Lain kalau keluarga itu udah menyangkut anak, cucu, oma, opa dan sebagainya. Tapi ini tentang pernikahan yang kokoh. Amsal 24 3-4. Tolong bisa dilihat. Saudara-saudara, jadi kalau memang ada seruan itu, kita jangan seolah-olah kita ini dirintangi. Kita sangat mengharapkan supaya semuanya jalan lancar. Ya, Amsal 24 ayat 3. Saya bacakan. Dengan hikmat rumah tangga didirikan. Rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Saudara, membangun rumah tangga itu tidak semudah membangun tangga rumah. Cuma wali tuh, tapi yang satu ini gampang, panggil aja tukang. Itu yang orang-orang yang biasanya ingin menyocokkan feng shui. Wah, tangganya jangan di sana, gak bagus, pindah di sini. Sudah dibangun bagus-bagus, tangganya dipindahkan. Ya gampang saja, asal kita mau bayar tukang. Tetapi kalau membangun rumah tangga, apalagi yang kokoh, kalau bukan Tuhan yang membangun, tidak bisa membangun rumah. Rumah yang di sini dimaksudkan adalah rumah tangga. Ya, semua kalau ada insinyurnya, kalau ada pemborongnya, kalau ada tukangnya, semua bisa membangun rumah. Itu pun bahayanya kalau Tuhan tidak berkenan, walaupun rumah biasa, sebentar gempa terjadi, rontok. Nah, apalagi rumah tangga, saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau bukan Tuhan membangun, ya maksudnya rumah tangga, tidak gampang, saudara. Apalagi pernikahan yang kokoh. Nah, ini ada kokohnya nih. Saudara, perlu satu, hikmat. Hikmat, dan hikmat ini kita tidak bisa ambil pelajaran dari sekolah, dari buku, dari mana-mana pengetahuan. Hikmat itu seperti yang tertulis di dalam Mazmur 111 ayat 10. Coba ditampilkan. Ya. Permulaan hikmat Allah adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Itu caranya, jalannya. Gak bisa kita dapat dari sekolah, dari kuliah. Kalau hikmat, pengetahuan bisa. Tapi kalau hikmat, itu hanya bersumber dari Tuhan. Amin. Makanya kita harus dalam pernikahan itu yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Supaya dengan demikian, maka permulaan hikmat itu sudah ada. Karena takut, karena menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut bagaimana, tetapi orang yang melakukan kebenar firman-Nya. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, maka firman ada dalam hidupnya. Ini yang dimaksud ya. Sebab, saudaraku, kalau kita mau membangun rumah yang kokoh, itu harus di atas batu. Artinya mendengar dan melakukan firman Allah. Ini yang dimaksud. Supaya rumah atau rumah tangga kita kokoh, kuat, harmonis. Nah, ini dia. Haleluya. Artinya membangun rumah tangga
harus berdasarkan firman. Apa itu? Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Antara lain apa yang nasihat Tuhan tentang untuk rumah tangga. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Allah. Hendaklah semua tidak terkecuali. Maksudnya sebetulnya agama apapun, bukan hanya Kristen. Agama apapun, ini Allah yang hidup yang berfirman. Hendaklah semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur dan seterusnya. Hendaklah penuh hormat terhadap perkawinan. Amin, saudara. Nah, ini dalam bulan Juni ini, kita mungkin banyak saudara yang tahu ada seorang ustadz yang tidak perlu saya sebut namanya, yang menghebohkan. Dia sudah mencerai istrinya dan sudah kawin lagi, dan dalam satu ceramah ngomong begini, saya menceraikan istri saya karena dia sudah 7 kali turun masjid. Banyak perempuan tersinggung langsung berkomentar. Masa istri sudah melahirkan 7 anak dikatakan turun mesin 7 kali. Saudara, dia ucapkan, wah banyak protes dari wanita. Ya, saya baca, waduh, ini terkenal orang ini. Saya tidak perlu sebut namanya, awalnya AA, belakangnya Mbuh lah. Sampai begitu, ini bukan orang biasa, bukan orang awam, tapi tidak menghormati tentang pernikahan. Cek gampangnya, ya cerai mungkin bagaimana alasannya, tapi yang penting dikatakannya sudah 7 kali turun mesin. Waduh. Saudara, nah ini yang tidak menghormati, dan itu diajarkan, dibicarakan secara umum. Jadi pandangan terhadap istri, terhadap wanita itu rendah. Saudara, yang pertama tadi perlu hikmat. Nah, hikmat itu perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena sumber hikmat adalah Tuhan sendiri. Amin. Dan yang kedua adalah kepandaian. Ini yang tema yang saya diberi oleh BPH ya. Ada 3 hal. Yang pertama hikmat. Yang hikmat itu dari Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, dan kalau kita melakukan firman Tuhan, maka hikmat itu akan datang kepada kita. Saudara, dan yang kedua adalah kepandaian dikatakan tadi. Nah, saudara, dalam kepandaian ini kita membaca dulu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil ya Tuhan. Maksudnya, saudara, pemazmur ini berkata, dia akan bersyukur kepada Tuhan dengan hati jujur apabila dia belajar hukum-hukum yang adil dari Tuhan. Jadi yang perlu kita pelajari adalah, yaitu firman Tuhan. Ya. Sikap mau belajar, orang mau pandai, harus seumur hidup mau belajar. Ya, bukan saja buku rohani, seminar, utama firman Tuhan. Ini diajarkan pemazmur kepada kita. Jangan kita sok tahu. Lamanya pernikahan bukan jaminan. Nanti di poin yang ketiga, saya akan kupas juga tentang lamanya pernikahan itu bukan jaminan
untuk bisa melakukan 3 poin ini. Saudara, jadi bukan hanya pandai urusan seks, walaupun itu penting. Pria belajar kendalikan nafsu, ya. Jangan terburu-buru. Ya, yang istri, wanita harus bisa fokus. Jadi kalau sedang hubungan suami istri, jangan mikirkan, oh besok masa apa ya. Fokus. Ini yang penting, saudaraku. Kita menghargai satu dengan yang lain. Juga dikatakan pandai bertanggung jawab, punya skill menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, saudara-saudara. Menjadi orang tua, bagaimana cara kita mendidik anak. Ini anak termasuk dalam pernikahan tadi. Tapi kalau yang lain-lain tuh, itu nanti keluarga. Sudah belum ya? Belum ya? Sudah, minggu lalu tuh. Dari BPH. Saudara, sebab itu saya singgung sedikit ini tentang mendidik anak, tidak banyak-banyak. Ya, orang dalam pernikahan punya anak oke. Tapi kalau tidak dianugerahi anak, jangan diartikan pernikahan itu gagal. Pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak dipermasalahan soal punya anak atau tidak mendapat anugerah punya anak. Itu tidak menggoyahkan lalu cerai saja, kawin lagi supaya yang bisa punya anak mungkin. Di dalam iman Kristen kita tidak ada hal yang semacam itu. Bisa dengar jelas lah? Tak apa-apa ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, jadi pandai bertanggung jawab dalam keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Nah, saudaraku, tentang mendidik anak ini sedikit saya bacakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 32 dan kemudian ayat 36. Ini firman yang disampaikan kepada Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihan? Ini kepada Imam Eli loh. Kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi teguran datang kepada Imam Eli dari Nabi yang diperintahkan oleh Tuhan. Katakan kepada Eli, ini akan datang penghukuman. Saudara, ini luar biasa. Karena Imam Eli kalau melihat anaknya menusuki daging-daging pilihan padahal sebelum disajikan kepada Tuhan, sebelum dikorbankan kepada Tuhan, ditusuk dulu. Kalau dilarang, marah. Kalau kamu tidak memberi, maka aku akan mengambil dengan paksa. Wah, kayak perampok aja gitu, saudara. Padahal itu persembahan untuk Tuhan. Imam Eli cuma berkata, ya jangan begitulah anakku. Dia tidak bisa tegas. Kenapa? Karena Imam Eli sendiri itu melakukan yang tidak benar. Jadi loba memandang sajian ya yang sudah diperintahkan, yang engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, kata Tuhan. Ya jangan gitu anakku. Cuma hanya bisa gitu aja. Karena Imam Eli tidak memberi teladan. Sebab teladan itu berbicara lebih tegas, lebih jelas daripada ribuan kata-kata. Dan kata-kata Imam Eli tidak mempan. Karena dia tidak memberi teladan yang baik. Saudara, dan ayat 36, jadi 1 Samuel 2 ayat
Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini janji Tuhan pertama. Jadi Eli dengan segala jabatannya dan keturunannya akan tetap jaya sebagai keturunan imam. Kekal gitu. Tetapi oleh karena perbuatan mereka itu, tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi rumah tangganya Imam Eli ini sebetulnya kokoh, tidak akan goyah, berlangsung terus. Kehormatan bagi dia untuk melayani Tuhan tetap tidak akan berubah. Tetapi karena tingkah laku mereka, kejahatan mereka, maka semuanya itu terjadi perubahan. 36. Ya boleh. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Artinya tidak ada seorang kakek, pendek umur. Ya, paling sampai paman saja, om. Nggak ada engkong itu, tidak ada. Kenapa? Pendek umur. Ini hukuman Tuhan. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Oh, 36 ya. Ya. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Minta-minta sudah. Kayak ono jabatan apa tam, bantu apa, supaya aku dapat roti. Sampai kayak gitu. Tadinya mereka makmur luar biasa. Ya. Keluarganya kokoh. Tapi karena ulah mereka tidak menghormati Tuhan, maka aku tidak menghormati mereka, kata Tuhan. Dan jadilah hukuman itu. Tidak ada kakek, mati muda kabeh, saudara. Dan macam-macam tadi disampaikan. Nah, dan terakhir, minta-minta. Luar biasa. Nah, kita ngeri melihat bagaimana Tuhan tidak menghormati orang yang tidak menghormati dia. Saudara yang kasih, nah sebab itu yang tadinya kokoh rumah tangganya sekarang runtuh setelah perbuatan mereka sendiri. Dan yang ketiga, pengertian. Yang ketiga tadi, mengerti itu paham. Pengertian lain lagi. Tenggang rasa, kepedulian. Oh, orang itu sangat pengertian. Oh, orang itu mengerti, oh tahu, paham. Tapi belum tentu pengertian. Pengertian itu artinya tanggung rasa, tenggang rasa, kepedulian. Saudara, suami istri harus pengertian, tenggang rasa. Yang masih punya istri, masih punya suami, kita ini pengertian enggak ya? Kalau istri sedang di dapur, di rumah itu hanya ada suami istri, lah yang suami baca koran di ruang tamu, ruang keluarga, tiba-tiba bel berbunyi. Yang istri di dapur mah belakang. Yang suami duduk-duduk baca koran. Seharusnya yang suami berdiri dan lihat siapa yang ngebel pintu. Ya.
Tapi karena kalau tidak punya rasa pengertian, diam aja, biar aja istri ujuk-ujuk lari, padahal sedang goreng kerupuk. Paksa kompor dimatikan. Kalau enggak keropoknya gosong. Itu ilmu menggoreng kerupuk dari istri saya. Nggak bisa ditinggal, ya Bu Endangnya. Nah, jadi kita harus punya rasa kalau anak kita sedang sakit, masih kecil nih, panas, malam hari, biasanya jaga dulu dia. Atau saya dulu sampai tengah malam lebih. Salah satu yang lain tadi tidur bangun bergiliran. Tenggang rasa. Ya. Jangan kita mikir, oh istri enak di rumah. Apa dari pagi sampai malam. Paling nyekali HP. Wow, nengono ngamuk istrinya. Soalnya tugas istri di rumah itu kalau saudara mau teliti, mulai pagi, subuh, sudah nyiapin makan buat yang sekolah, buat yang mau pergi. Ada saja. Apalagi istri saya gue. Rasanya tidak bisa lepas dari dapur. Makanya saya minta licin pasang AC di dapur. Iya benar. Yang tempat yang baru ini. Kalau enggak, bojoku kepanasan. Jadi sudah kerja, kepanas, keringatan, lemes, saudara. Hidup pasang AC. Saudara, kalau kita ada berkat Tuhan, saya enggak ngajarin, oh semua harus pasang AC, enggak. Kalau memang ada berkat, bagaimana supaya istrinya enggak kepanasan? Ini rasa timbul pengertian, oh dia susah di dapur. Kita ringankan bagaimana caranya, gitu. Kadang saya ke dapur, bawa apel, saya dulang. Kadang saya ke dapur, saya bawa segelas air. Di dapur itu tidak masuk-masuk. Lagi kita kan perlu minum air nih, saudara. Bawa mau dia. Mestinya sudah masuk tadi, minum. Ini saking asik kerja, jadinya begitu itu. Oh, puji Tuhan. Saudara yang kasih, kita harus tenggang rasa, harus ada pengertian. Demikian juga istri saya terhadap saya luar biasa. Ada sesuatu yang bunyi yang nggak pas waktu di kamar mandi. Apa? Sakit perut toh. Langsung tahu dia, langsung tanya. Aduh, ini orang di kamar mandi aja di monitor terus. Bunyi kerojoknya beda. Wes, bunyi kletek saya ngambil Wang Liansu untuk sakit perut, obat ringan. Tahu dia, kletek lu padahal doa lu. Hebat. Saudara, karena tenggang rasanya tinggi, pengertian perhatiannya tinggi, pengertiannya, ya sudah. Ini sehingga peduli banget. Nah, dalam poin ini saya ingin menceritakan sedikit bagaimana suami istri itu kalau tidak tenggang rasa, aduh, bagaimana caranya bisa membahagiakan. Kira-kira 30 tahun yang lalu, saya melayani seorang ibu. Waktu itu dia sudah berumur 55 tahun. Jadi pernikahannya kira-kira sudah 30 tahun. Tadi kan pernikahan yang lama, waktu pernikahan itu tidak menentukan orang itu bisa tenggang rasa, bisa pengertian atau tidak. Waktu itu dia curhat, saya lebih muda jauh dari dia. Ibu muda ini curhat bagaimana sikap suaminya. Jadi saya mendengar itu tidak ada pengertian sama sekali terhadap istrinya. Tidak menghargai istrinya.
Ya langsung saya coba saya tanya, ini mesti ada kaitannya dengan hubungan seks sebagai suami. Sungguh saudara. Jadi dia tuh suka catur suaminya ini. Jadi kalau malam main catur di depan rumahnya, istrinya sudah kadang tidur malam. Pulang ke rumah, nyebrang, istri dibanguni, hanya perlunya minta jatah. Ya setelah minta jatah, selesai, dia yang bablas tidur. Istrinya mendongkol, rasanya, ya apa ini orang tidur kok dibanguni, hanya minta jatah, dia harus bangun, dia harus ke kamar mandi istrinya, membersihkan diri, baru berusaha tidur lagi, kalau bisa tidur. Saya pikir 30 tahun pernikahan, dia mengaku tidak mengerti apa artinya orgasme. Ngerti sudah? Karena suami itu kalau memang mau sikapnya tidak mau tenggang rasa begitu, selesai urusannya sudah beres. Tapi istri itu lambat untuk mencapai titik puncak. Nah ini tidak diimbangi dengan kepandaian sebagai istri. Ya. Tidak disertai dengan pengertian sebagai suami maksud saya terhadap istri. Sehingga akhirnya istrinya kelepek-kelepek dari apa-apa, ya cuman urusan ke kamar mandi aja. 30 tahun sampai usia 55 tahun. Sekarang usianya sudah 85, suaminya sudah meninggal. Saudara, saya sedih. Ya, saya berusaha membimbing, mengarahkan, tapi karena intinya adalah tidak ada pengertian. Susah. Jadi bukannya tidak mengerti, dia seorang yang pandai membaca bahasa Inggris. Ya, Reader Digest apa itu yang bahasa Inggris itu buku-buku dilahap. Nah itu tentang ada kesehatan, ada masalah hubungan suami istri, tapi hanya dibaca tok. Jadi kesimpulannya bahwa pengertian ini timbul bila suami istri itu saling mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi, maka tidak akan peduli. Pengertian pengetahuannya maksud saya, tidak ada gunanya. Hanya sebagai ilmu yang dibaca. Tapi kalau dia pengertian, kalau dia bisa tenggang rasa, dia tidak perlu belajar banyak sekalipun, itu akan dengan otomatis dilakukannya. Oh puji Tuhan, saudaraku. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang saya beri contoh ini sungguh menyedihkan. Saya tidak mau ada suami-suami yang bertindak semacam ini terhadap istri, ya, terhadap suami. Tapi biarlah menjadi orang yang punya tenggang rasa, kepedulian. Saudara, bangunlah pernikahan yang kokoh. Ya. Hikmat diawali takut akan Tuhan. Yang kedua, kepandaian. Rajinlah belajar, terutama belajar dari firman Tuhan. Saudaraku, belajar dari firman Tuhan. Ada tentang Syirul Ashar itu, apa sekarang namanya? Oh bukan, Amsal. Sebelahnya. Sebelah pengkhotbah. Apa ya? Kidung Agung. Dulu saya zamannya baca Syirul Ashar. Sekarang Kidung Agung. Oh. Jadi di situ bagaimana, jangan lihat, waduh ada yang orang-orang seberang sana, waduh kitabnya orang Kristen cabul. Enggak, itu tentang bagaimana suami istri. Dan yang kemudian menggambarkan bagaimana jemaat terhadap Tuhan. Saudara, itu dalam sekali maksudnya. Dan biarlah itu juga menjadi satu pelajaran bagaimana suami istri itu saling memuji,
saling ya mengagumi satu dengan yang lain, itu penting. Coba laksanakan ini. Sering juga memuji istri, tapi bukan gombal, saudara. Kalau hidungnya pesek jangan dibilang mancung hidungmu. Nanti malah sandalnya mencolot. Tapi yang patut dipuji, soalnya mungkin pinter masak. Oh ya, masakanmu enak, tenang ya. Saudara, ini penting. Saudara ingat bagaimana satu kali Ishak harus mengungsi ke Gerar karena kelaparan terjadi di Israel, di Kanaan. Saudara, waktu itu kan dia mengatakan, kamu istriku tuh jangan ngomong istri, nanti aku dibunuh oleh penduduk di sini karena kamu tuh cantik tenan gitu. Nah, lalu sungguhan waktu di Gerar, istri ngaku saya saudaranya. Nah, si Ishak juga ngaku ini saudara saya. Ya walaupun tidak 100% bohong, dia bilang anak ayahku tapi bukan anak ibuku. Ya tidak 100% bohong. Tapi ketidakbenaran ini hampir-hampir mereka terjerumus. Untung waktu itu Tuhan memberi kesempatan si Abimelekh, Raja Gerar ini, kok bisa lihat, kebetulan lihat, memang Tuhan izinkan bagaimana dikatakan Ishak dan Ribkah ya, bercumbu-cumbuan. Nah ini bagus ini. Jangan bilang sudah tua, moh. Itu saya ada cerita yang sedikit lucu, nenek saya, jadi mama dari mama saya, dia orangnya rohani banget, jadi kebangetan gitu. Jadi kalau ngkong saya itu kesenggol gini, jangan senggol-senggol, orang udah tua kok. Ya, ini kejadian sungguhan. Nah, saudara, ini bagaimana Ishak dan Ribkah ini, dia tidak dikatakan menghampiri istrinya, enggak. Tapi bercumbu-cumbuan. Bercumbu-cumbuan ini lebih cenderung verbal, omongan, pujian, ya, sanjungan kepada yang lain. Bukan langsung melakukan perbuatan seks. Mungkin arahnya nanti ke sana. Tapi memuji satu dengan lain, menghargai satu dengan lain. Mungkin juga cerita-cerita yang sedikit lucu. Mereka tuh bercengkerama. Ini pelajaran semua itu, saudara. Bukan kebetulan hal itu. Kaitkan dengan Kidung Agung tadi. Oh, luar biasa. Ayo, bagaimana suami-suami yang masih ada istrinya? Berapa lama saudara sudah enggak cium istrinya? Ngaku di hadapan Tuhan, enggak usah di sini. Nanti malah ngomel. Apa kontak angkat tangan? Ih, sini ya. Enggak. Saudaraku yang kasih. Tapi biarlah kita dengar firman Tuhan. Kita lakukan bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang kokoh. Diajarkan oleh firman Allah. Diberi contoh. Kalau kita tidak melakukan, kita rugi. Tepat jam 10, saya serahkan Pak Joni. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kebenaran firman-Mu mengajar mulai dari anak muda yang sudah menikah,
terus Tuhan untuk sama-sama saling mengasihi Tuhan. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami dan memberikan perhatian Tuhan. Banyak belajar tentang kebenaran firman-Mu untuk saling dekat mereka sebagai suami istri Tuhan. Tidak merendahkan suami dan tidak merendahkan istrinya, supaya saling memberi kasih, perhatian, dan menjunjung pasangannya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Mengajarkan keluarga-keluarga mulai dari yang muda sampai kami yang sudah usia pernikahan sudah lebih dari 30 tahun. Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapak yang baik. Terus Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Yani Iskandar Tuhan di dalam pelayanannya. Pengurapan-Mu terus nyata melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu memberi kekuatan jemaat X-Blessing dan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Mereka sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu, Kau berkati pelayanan hamba-Mu terus Tuhan. Terus Tuhan pakai Tuhan. Kau berikan kesehatan prima kepada hamba-Mu sekeluarga Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tadi Om Yan sudah menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan, saya ulang lagi bahwa mulai minggu depan tidak ada ibadah di gereja, ya tidak ada ibadah onsite. Kita akan kembali online ya, karena pandemi ini meningkat tajam ya. Jakarta yang paling tinggi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya Madura, Jawa Timur juga meningkat ya. Karena itu minggu depan Bapak Ibu kita akan kembali online jam 8 pagi ya. Bapak Ibu bisa ibadah di rumah jam 8 pagi ya, supaya saya sungguh-sungguh memperhatikan semua sidang jemaat ini supaya tetap diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Bapak Ibu jangan takut, tapi terus berdoa bagi Indonesia. Berdoa terus supaya Tuhan membersihkan virus COVID ini dari Indonesia ya, karena COVID varian baru ini dari India, dari Afrika, dari Inggris, banyak varian-varian baru ya. Saya tidak tahu berapa varian yang masuk ke Indonesia. Kita tidak mengerti mengenai COVID ini. Tapi kita terus berdoa, kita percaya perlindungan Tuhan ada dalam hidup anak-anaknya. Amin. Ya, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu jangan merasa kalau kita sudah vaksin sampai yang kedua, jangan merasa wah aku kebal, ya aku tidak bisa tertular. Jangan saudara, semua bisa tertular. Cuma memang kalau sudah vaksin yang kedua, kalau tertular itu tidak terlalu parah, tapi jangan kita tidak pakai hikmat, tetap pakai hikmat. Jauhi kerumunan, hindari kerumunan, jangan sering makan di luar, usahakan makan di rumah, tidak bersama-sama orang luar ya. Tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan harus kita tetap lakukan ya. Kita bersyukur pada Tuhan.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami pada kesempatan pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Rina sekeluarga Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Juga cucunya Pak Roni Tuhan. Juga orang tuanya mungkin keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Pak Edi Lelono sekeluarga juga dalam tangan-Mu. Kami berdoa Lydia-nya Andri Tuhan, Engkau tolong. Yusak juga Engkau tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jamah. Kami juga berdoa untuk anak menantu cucunya Ibu Elianora Tuhan. Tuhan juga Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, mereka yang tertular Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan sempurna. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau memulihkan kesembuhan prima buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa untuk Pak Elia Tuhan, masalah otak depan Tuhan, kanan dan kiri Tuhan. Engkau tolong Tuhan, penyumbatan ataupun apa masalahnya Engkau yang tahu, Engkau jamah juga dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan sempurna, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Berkati sang jemaat-Mu Tuhan dalam masa sulit ini, ekonomi, pandemi ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau naikkan ekonomi anak-anak-Mu, mereka yang berjualan dimanapun Tuhan, jaga Tuhan kesehatan mereka dan berkati mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu, bawa naik Tuhan, berkati dalam berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati anak cucu kami, Engkau berikan hikmat, Engkau jadikan mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Mereka menjadi yang terpandai, nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan melalui hidup mereka. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh ya, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku,
saudara ya. Kita akan berdoa lagi. Ada yang penting yang perlu kita doakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan, Kau menganugerahkan umur panjang buat Antoni Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan prima. Turunkan berkat Tuhan atas hidupnya Tuhan. Tolong Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan, Kau yang menyediakan pekerjaan buat Antoni Tuhan. Kau memberkati hidupnya Tuhan. Dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk yang selama bulan Juni ini berulang tahun juga Tuhan memberkati mereka. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami tidak bisa menyebut nama mereka, tapi Engkau tahu, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kalau sedang jemaatmu pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi sampai di rumah dengan selamat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.